Selamat sore guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Karisma ya. Kita coba nyalain dulu. Dia nggak mau langsam guys karena dia bocor tuh karburasinya tuh. Padahal ini baut kenceng, ini baut ini kenceng tapi bocor terus nih. Kalau mesin nyala kayak gitu, selama mesin nyala dia netes terus dan nggak mau langsam. Ini kalau gasnya dilepas pasti langsung mati. Oke, saya lepasin tuh ya. Dan hidupnya juga susah. Kalau sudah mati kayak gini dihidupin lagi itu susah, nggak mau langsung cegreng kayak gitu. Kita coba lagi ya. Tuh, mesin mati dia berhenti karena dia kan kerannya itu keran vakum otomatis ya. Kalau mesin nyala dia otomatis ngalir, kalau mesin mati dia otomatis nutup kerannya karena kerannya itu otomatis. Kita coba nyalain lagi. Dan agak berebet ya. Ya nggak mau langsam ya, wis pasti berebet tuh. Keluar lagi tuh ya, tuh kan langsung mati lagi. Wis lah, langsung kita buka aja. Kayaknya ini masalah sama pelampungnya, atau mungkin minta diganti pelampungnya, atau mungkin cuma kotor, atau mungkin harus diganti karburasinya ya. Kita coba bongkar aja dulu baru nanti kita bisa simpulkan ya guys ya. Jadi simak terus guys. Nah ini guys ya, ini selang bensinnya. Ini selang yang untuk membuka keran otomatisnya ini dihisap oleh manifold. Lah manifold ini bisa dapat isipan itu dari pergerakan piston. Jadi ketika piston turun itu kan otomatis ngisap udara yang dari karburasi itu. Lah sekalian ngisap udara dari karburasi ini juga kehisap juga secara otomatis karena oleh pergerakan pistonnya. Ketika piston turun set, jadi kayak suntikan lah. Ketika suntikan ditarik nyut, otomatis kan kesedot ya, maka ini akan terhisap oleh pergerakan piston dan bensin akan mengalir. Kita coba cabut. Aduh, nih tadi masih ada bensin sisanya nih. Selang ini kalau saya hisap pasti ini langsung mantur ya. Perhatikan nih, saya hisap nih, tuh mantur. Dan ketika saya lepas dia langsung berhenti. Maning. Nah, sebisa maning bawa bensin entong. Nah, itu ya. Jadi kayak gitu. Keran ini untuk menghisap di dalam sana itu, di sana ada sebuah bunderan kecil yang ketika ini dihisap maka di dalam bunderan itu ada klepnya, sehingga klepnya tertarik jet dan bensin mengalir kayak gitu. Jadi kerannya itu otomatis, keran namanya keran otomatis atau keran vakum ya. Kalau di Jupiter itu pakai juga, Smash juga. Yang enggak pakai itu yang motor-motor dengan karburasi yang di sini ada kerannya. Seperti contohnya Astrea Grand, Supra X lama, Supra Fit, dan Supra generasi Supra yang lama lah. Fit New juga itu kan di sini masih ada pakai keran ya. Kayak Revo Absolute, tulisan Honda Blade. Pokoknya yang karburasinya ada kerannya pasti nggak pakai selang kayak gini. Paling cuma selang ice yang bukan selang keran vakumnya. Lah kalau ini kan di sini nggak ada kerannya, makanya dia mengandalkan keran vakum di sana. Tujuannya supaya si jarum pelampung itu awet. Lah ini kenapa bocor terus? Nah ini masalahnya dengan pelampungnya yang kita coba buka. Di sini sudah menggunakan kunci 10. Kita buka dari sebelah sana ya. Oke, kita buka dulu ya. Ini bautnya udah campuran. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena lama nggak upload. Saya sebenarnya itu lagi nggak enak badan bro, makanya suaranya itu agak sedikit berbeda ya. Pilek bro, udah hampir seminggu, malah ya, tapi masih belum sembuh juga pilek. Kalau pilek itu hawane malas ngapa-ngapain, kerja kayak males, tapi ya harus kerja, harus berangkat ya.
kecuali kita punya bengkel sendiri lah, libur ya libur, karena kita masih jadi kuli ya nggak bisa kayak gitu ya. Kita punya tanggung jawab untuk berangkat kerja ya, kita berangkat ya, walaupun lagi nggak enak badan ya. Yang penting kerjaannya dibikin santai aja, yang penting yang punya motor mau nunggu aja udah seneng. Oke, lanjut kita buka. Apakah kotor atau tidak? Bocor kayak gini bisa disebabkan karena kotor, sehingga jarum pelambungnya itu terganjal oleh kotoran. Jadinya aduh lubangnya itu nggak bisa nutup dengan sempurna. Ini apakah kotor atau tidak ya? Ya moga-moga sih gak kotor, jadi nggak perlu diganti. Ini katanya tiba-tiba bocor tadi banget. Tadi itu bocor ya, kemudian datang ke bengkel, tapi kan bengkel sudah lagi beres-beres ya, nggak mungkin ditangani. Ini nggak mungkin ditangani kan udah mau tutup gitu. Ya wis ngomah bayo ya, mari ngomah. Akhirnya digarap nang ngomah. Sekilas terlihat itu normal ya pelampungnya. Coba kita lepas saja. Ini kok kayak nyangkut. Bola nyangkut nih, nggak mau dicabut nih. Nah kalau kayak gini biasanya itu terganjal kotoran ini. Ini asnya sudah dilepas, harusnya itu ditarik cing, langsung cing. Nah atas nih. Kita coba masukkan lagi. Apakah atas lagi? Ya enteng. Nih tadi dicopot nggak mau, ditarik keras ya. Kayaknya keganjal kotoran di lubangnya tuh. Nah itu ada kelihatan, ada item-itemnya tuh lubangnya tuh. Kelihatan apa enggak guys? Fokus ya, fokus. Nah aduh, nah itu ada kotoran itu. Fokus yo. Nah tuh di dalam lubang itu, nah di atas itu terlihat kayak ada kotorannya ya tuh. Kelihatan apa enggak? Tuh. Nih saya tamu. Masih ada enggak? Wah, masih ada itu nyangkut di sana. Lah itu bikin ganjel. Jadi dia cuma bukan hanya mengganjal di sininya ya, tetapi dia mengganjal dinding ini. Mengganjal ini jadinya dia nyangkut set kayak gitu. Apa namanya ya? Seret. Jadinya seret ya. Akhirnya dia nggak mau naik turun. Akhirnya bensinnya yang ngalir terus. Itu masih ada tuh. Coba kita semprot pakai kompresor dulu ya. Sekalian dikuas-kuas pakai bensin ya, biar agak sedikit kinclong ya. Kita cuci dulu guys, sekalian lah ya, mumpung lagi dibuka, walaupun udah bersih ya, sekalian biar tambah bersih. Bawang cuma nyuci ini. Apakah masih ada kotorannya? Kita coba tengok. Nah udah bersih nih guys, tuh lubang ini terhubung ke sini nih. Oke, udah bersih ya, mari kita rakit lagi. Ini kan selang bensin nancap ke sini, jelep, masuk, naik ke atas nih, jelep, naik ke atas ini ya, kemudian akan mengalir ke sini, dan akan keluar di sini. Dan dari masukin di situ biar paham. Sini ada asnya nih. Nah dari sini mengalir ke sini, dan ketika ini seperti ini kan karbu kan posisinya seperti ini turun set. Nah kan berarti kan lubangnya nggak ketutupan kayak gini loh. Lubang ini jarum slup ini. Ketika ini turun, lubangnya kayak gini. Nah dan ini bensin akan mengalir dari sini sampai masuk ke area karburasi, dan kalau sudah penuh dia nutup lagi set kayak gini, set kayak gitu. Makanya dia nuntut nih kayak gini nih. Nah ini pastikan rata ya, nih udah rata, ini udah diganjel, berarti tadi ini terlalu turun, mungkin diganjel biar rata. Ini bukan ganjalan saya, kalau ganjalan saya modelnya kayak gini,
ribet temen deh, teko tinggal diselupin bae wis nyangkut, nggak mungkin jatuh. Oke, kemudian bensin akan tergenang ke sini, dan ini terendam, ini juga terendam setengah. Jadi bensin itu sekitar seginian lah ya, nggak penuh banget sih, paling segini. Nah seginian. Dan ketika digas, bensin akan keluar melalui tuh, di dalam ada lubang tuh. Nih lubang yang di tengah itu sana tuh, di depan itu yang kecil itu untuk spuyur yang kecil lah, yang belakang itu yang gede itu untuk spuyur yang gede. Ketika langsam, bensin itu hanya mengalir melalui lubang yang kecil itu, hanya mengalir melalui spuyur yang ini. Ketika langsam, bensin cuma lewat sini. Kenapa nggak lewat sini? Karena dia lubangnya tertutup oleh jarum gas. Jarum gas yang mana? Yang ini ya. Jarum gas yang ini menutup rapat lubang yang ada di bawah sini, sehingga bensin tidak mengalir lewat sini, dia hanya lewat sini melalui lubang yang kecil nih. Kelihatan apa enggak ada lubang kecil tuh, ada lubang kecil tuh ya, itu yang di dalam, bukan yang ini mah apa namanya, ini yang di dalam itu kan ada lubang kecil, yang ini nih. Nah ya, kalau ini yang lubang gede, yang untuk spuyur yang gede. Jadi kalau misalnya motor kamu langsamnya yang error, cukup fokus sama apa namanya, jarum spuyur yang kecil ya, atau lubang yang kecil. Kalau cuma dilangsam, misal lepas gas langsung mati, itu berarti langsamnya yang nggak bener lah. Kalau misalnya gas setengah berbet, biasanya itu masalah di jarum gasnya. Ntar ini tak tutup dulu. Oke, kalau misalnya gas baru angkat sedikit udah berebet, biasanya itu di sini aus, di bagian sini nih yang atas, bagian sininya agak sedikit aus, sehingga menyebabkan bensin yang masuk itu terlalu banyak. Itu biasanya kalau gas sedikit lah. Sedangkan kalau misalnya gaspol baru berebet, itu berarti sininya yang nggak benar, karena ini kan ngikut gas ya. Ketika gas sedikit itu di sini, ketika semakin digas itu semakin ke sini, sehingga lubangnya itu kan di sini gede, ini kecil, sehingga lubangnya itu kayak gini. Kalau rapat, naik sedikit bolongannya sedikit, naik banyak bolongannya banyak, karena di sini makin ke sini makin kecil ya. Kalau misalnya ini aus ya otomatis berebet, ini juga aus ya otomatis. Kalau ausnya di sini berebetnya di RPM sedang sampai menengah, kalau berebetnya di sini berarti di RPM atas atau gaspol. Oke, tapi berebet bukan hanya dari karburasi ya, bisa dari yang CDI lemah atau dari sistem pengopian yang enggak benar, bisa juga karena posisi top noken as yang enggak benar juga. Pokoknya sebelum menentukan penyakit ya dicek dulu, jangan langsung oh ini bodol ganti mari, barang mesti ganti orang mari. Oke, karbu udah benar, gambarnya blur baik, kita pasang lagi. Nah, untuk karburasi udah beres, sekarang kita geser ke sebelah sana, ke area selang bensin ya. Nah, ini selang bensinnya ya, kita coba tancapkan, kemudian ini kita sedot ya, untuk memastikan itu masih bocor apa enggak. Kalau disedot nanti bocor berarti ya masih bocor, kalau sudah sembuh ya berarti sudah sembuh. Oke, kita sedot dulu, sedot. Biar nggak capek ditutup pakai tang, biar nggak capek menahan ya, jadi tutup pakai tang. Ini sedot langsung ditutup, nanti bensin akan mengalir terus kayak gini, tarik. Nah kalau kayak gini posisi kondisinya pasti bensin ngalir terus. Kalau nggak percaya nih, tes cabut tuh ya, bensin ngalir terus tuh. Nah karena ini masih di sini itu masih memvakum, masih tervakum, apa sih ya istilahnya, masih hampa udara lah, karena tadi tersedot terus langsung tertutup. Nah kalau ini dilepas baru sembuh. Ini sudah nggak netes ya nih,
Ketika ini dilepas nanti akan bunyi puk kayak gitu. Nih, dengerin. Nah, krungu ora? Ora krungu ya wis. Kita coba nyalain lagi. Nah, tuh ya suaranya langsung langsam. Walaupun di sini terdengar bunyi cek 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 cek, ini rantai keteng bunyi nih. Rantai ketengnya udah bunyi, padahal ini Takayama. Ini suara rantai keteng sama setang seher. Yang bunyi cek 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 ini rantai keteng. Dan ada satu bunyi lagi tok 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 tok, itu setang seher. Nih, perhatikan suaranya nih. Ada suara tok 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 ya. Kalau nggak setang seher ya area kopling lah, pokoknya ada suara, ada dua suara. Ada suara tok 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 tok. Tapi kayaknya bukan setang seher ya. Kalau setang seher posisi kayak gini bunyi, kemudian digas itu biasanya tambah jangkrik krik krik kayak gitu. Kalau ini malah digas malah hilang. Tuh. Komplikasi lah ini motor, pokoknya komplikasi. Tugas saya cuma tadi benerin karburator ya, karena memang bocor ya. Dan ini alhamdulillah sudah sembuh nih. Kita coba tengok. Nah, itu udah nggak ngalir ya di sini ya. Ini kan congok pembuangan bensin. Ini harusnya dikasih selang kayak gini. Yut. Nah, biar kalau bocor itu netesnya ke bawah, nggak ke mesin. Tapi ini cuma ada satu selang. Ini mau saya tancapkan ke sini saja, biar nggak kemasukan air pas nyuci. Ini nih, ini kan madepnya ke atas. Kalau disiram atau kehujanan itu rawan banget masuk air. Jadi ini cukup dikasih selang kayak gini, dan ini menghadap ke bawah. Loh ya, langsamnya udah bagus. Ini dilepas gas nggak mati loh, cuma bunyi cek 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 tetap bunyi ya. Ini harus diganti rantai ketengnya kalau mau halus loh. Dan sudah tidak menetes lagi. Mantap toh. Ternyata cuma terganjal sama kotoran saja. Nah ya, ini kalau misalnya datang ke bengkel untuk mengatasi kayak gini tok, itu bayarnya sekitar 20 sampai 30 ribu. Jadi nek misalnya teman-teman lagi pokoknya nggak ada duit, bisa silakan dibongkar sendiri. Kalau misalnya nggak punya kompresor, cukup disemprot menggunakan carbo cleaner itu yang botol itu yang cut 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 kayak gitu. Itu juga sudah bagus, itu carbo cleaner. Yang penting punya kunci untuk melepas ya. Biasakan pakai kunci yang bagus, jangan pakai tang, apalagi kunci Inggris ya. Itu bisa merusak baut-baut, terutama di sudut-sudutnya ini kadang bikin jadi lanas-lanas kayak gitu, jadi dibuka susah. Pakailah kunci yang baik dan benar. Oke, ini tinggal ditutup saja. Tuh, udah nggak bocor ya tuh. Mantap. Nah, sudah terpasang ya bodinya. Kita coba nyalain lagi. Starternya nggak ada. Starternya tombol hilang. Apakah hidupnya gampang? Ini hidupnya gampang banget. Kita nyalain lagi. Ya, sip. Hidupnya lebih gampang dan dia sudah bisa langsam ya, atau uduk-uduk-uduk atau stabil. Oke, kayak gitu aja videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe buat yang belum subscribe ya. Walaupun video ini nggak begitu penting buat kalian semua, tapi mudah-mudahan video ini penting bagi mereka-mereka yang membutuhkan seperti ini ya, tutorial sederhana yang mungkin bisa dilakukan di rumah. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos, udah nggak banjir.